kuliah dari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Halo semua, namaku Rana Rizkia, aku dari Prodi Sosiologi. Perkenalkan, nama saya Nuraya Rizky Ramadhani dari program studi Pendidikan Sejarah. Nama saya Georgi Lantakasyamat dari Prodi Sosiologi. Di video berikutnya, kami dari kelompok 8 akan mengekspor lebih jauh tentang materi ilmu dan nilai ketuhanan. Selamat menyaksikan! Ilmu menurut Surya Sumantri tahun 2015 menerangkan bahwa ilmu adalah sekumpulan pengetahuan yang memiliki karakteristik tertentu. Ilmu menurut Rosnawati tahun 2021 hakikatnya berasal dari pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dan telah diuji kebenarannya menurut metode ilmiah serta dinyatakan valid atau sahih. Ilmu menurut Okasa tahun 2016 terbatas hanya pada tataran objek yang dapat dibuktikan secara empiris. Hal ini sangat bertentangan dengan pendapat berbagai tokoh filsafat Islam. Ilmu menurut Husaini tahun 2019 mengemukakan bahwa membatasi ilmu hanya pada objek yang dipahami melalui metode empiris rasional merupakan sebuah kekeliruan. Menurutnya, sekumpulan informasi atau pengetahuan yang datang dari sumber-sumber terpercaya yang dapat dibuktikan kevalidannya sudah dapat dikategorikan sebagai sebuah ilmu. Ilmu. Secara bahasa, ilmu berasal dari bahasa Arab. Alima ya'lamu ilman, yang berarti mengetahui, memahami, dan mengerti benar-benar. Dalam bahasa Inggris disebut science, dari bahasa Latin yang berasal dari kata scientia yang berarti pengetahuan atau sciere yang berarti mengetahui. Sedangkan dalam bahasa Yunani adalah episteme yang berarti pengetahuan. Dalam kamus bahasa Indonesia, ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang tersusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang itu. Interpretasi sila pertama Pancasila dalam masyarakat. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, memiliki makna penting dalam konteks bermasyarakat dengan memperhatikan perubahan sosial dan budaya. Yang pertama, spiritualitas dan pluralisme agama. Banyak orang saat ini mencari makna hidup melalui spiritualitas yang tidak selalu terikat pada agama tertentu. Spiritualitas membantu mereka menemukan kedamaian, tujuan hidup, dan koneksi dengan sesuatu yang lebih besar, seperti melalui meditasi atau refleksi diri. Pancasila mendorong toleransi dengan menghormati semua agama. Sila pertama memastikan setiap orang bebas menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Prinsip ini menjaga keberagaman agar bisa hidup berdampingan dengan damai, menciptakan masyarakat yang saling menghormati meskipun berbeda kepercayaan. Yang kedua, dialog antar agama. Dialog antar agama sangat penting guna menghindari kesalahpahaman yang bisa memicu konflik. Dengan berdialog, berbagai kelompok agama dapat memahami perbedaan dan menemukan titik kesamaan untuk hidup berdampingan secara damai. Dengan kondisi masyarakat yang beragam, berbagai kelompok beragama
harus bekerja sama untuk menciptakan harmoni sosial, seperti saling menghormati dan toleransi, yang diikuti dengan menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, ajaran agama tidak hanya dijalankan untuk kepentingan spiritual, tetapi juga diterapkan untuk meningkatkan kepedulian dan kesejahteraan sesama manusia. Adapun manfaat utama dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, memperkuat kerukunan sosial yang dapat diartikan dengan mencegah konflik serta mempererat persatuan dalam keberagaman. Yang kedua, membentuk identitas nasional yang dapat diartikan dengan mengakui keberagaman agama, memperkaya persatuan bangsa dan identitas Indonesia. Keterkaitan ilmu dan nilai ketuhanan. Ilmu, pemikiran spiritual, dan agama merupakan 3 pilar penting dalam peradaban manusia yang saling melengkapi dalam mencari kebenaran. Ilmu menawarkan metode sistematis untuk memahami alam semesta. Pemikiran spiritual memberikan landasan moral dan spiritual, serta agama menawarkan sistem kepercayaan dan nilai-nilai yang mengatur kehidupan manusia. Ketiga hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang menekankan pentingnya iman dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, dan keterkaitan dengan sila kedua, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan. Dengan demikian, pengembangan ilmu pengetahuan yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas dapat menjadi kontribusi nyata dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Ilmu, pemikiran spiritual, dan agama saling mendukung dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Ini menunjukkan bahwa pengembangan ilmu pengetahuan tidak hanya sekedar mengejar kemajuan teknologi, tetapi juga harus berakar pada nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas yang luhur. Ilmu pengetahuan yang tanpa diimbangi dengan nilai-nilai kemanusiaan dapat berpotensi disalahgunakan. Sedangkan nilai-nilai spiritual yang tanpa didukung oleh ilmu pengetahuan dapat menghambat kemajuan. Dengan mengintegrasikan ilmu pengetahuan, spiritualitas, dan agama yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, kita dapat membangun masyarakat yang lebih baik. Pengembangan ilmu pengetahuan tidak hanya sekedar mengejar kemajuan teknologi, tetapi juga harus berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas. Sekian persembahan video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.